Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja hari ini kita akan membedah sedikit bagaimana cara mengerjakan UTS Bahasa Arab semester Kasal kelas 11 SMK Islamiyah. Langsung saja, silakan bisa diisi nama kalian ya. Kemudian kelas sesuai dengan kelas kalian 11 berapa, tokennya SMK is pakai huruf kapital. Nah, masuk dalam bab pertama. Di sana saya memberikan sebuah cerita menggunakan bahasa Arab ya. Beda dengan tahun kemarin, kalau yang ini saya memberikan artinya secara langsung. Berarti kalian harus memahami atau membaca dengan seksama isi cerita atau maksud ceritanya menggunakan bahasa Indonesia. Maka kalian juga harus sedikit memahami atau tahu tentang cerita tersebut dengan bahasa Arabnya. Maka secara otomatis kalian akan bisa mengerjakan soal-soal yang ada di bawahnya. Saya berikan contoh, ila aina zara Fatih, yang berarti kemana Fatih itu berkunjung ya. Yang A adalah ila sodikihi, ke temannya, ila ummihi, ke ibunya, ila abihi, ke bapaknya, ila ummihi, ke pamannya, ila madrasah, ke sekolah. Kita lihat ceritanya, contoh aja ya. Di sini jelas pembahasannya, pada sore hari Fatih berkunjung ke rumah temannya Ubadah. Tadi jelas ya. Fatih zara Fatih ila baiti sodiqihi ya. Berarti jawabannya adalah ila sodiqihi. Kemana Fatih itu berkunjung? Pada sore hari Fatih berkunjung ke rumah temannya ila sodiqihi ya. Yang kedua, ma ismu sodiqihi, siapa nama temannya. Kembali lagi saya ingatkan untuk membaca dan memahami bacaan atau cerita yang ada pada setiap bab soal. Maka kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan mudah. Langsung. Mada sa'ala Fatih. Ya, di sana terdapat bagaimana pertanyaan. Apa sih pertanyaan yang ada pada Fatih pertama kali ya. Dan mada al-ijabah, apa sih jawaban yang pertama kali diberikan atau pertanyaan pembukaan percakapan tersebut. Mada kadaba Ubadah, apa sih yang ditulis oleh Ubadah. Kembali lagi saya ingin untuk memahami isi cerita pada soal di atas. Kaifa ra'a Fatih, bagaimana sih pendapat si Fatih ini tentang karya dari Ubadah. Bi ayyuhatin kadaba Ubadah, jadi dengan apa sih Ubadah itu menulis kaligrafi, apakah khotun sulus, khotun nasri, atau khotun diwani, khotun diwani ya. Maka kalau kalian paham isi ceritanya, kalian bisa mengerjakan secara otomatis. Mada yaktubu Ubadah huwa al-khuluhatul arabi, apa sih yang ditulis Ubadah? Ubadah menulis khutul arabiyah, kaligrafi Arab. Mana kalimatul hiwayah? Hiwayatul mufidah, artinya hobi yang bermanfaat. Kalau hiwayah saja berarti artinya hobi ya. Di bawah ini yang termasuk fi'il madi. Fi'il madi itu adalah fi'il yang sudah terlampaui. Contohnya adalah zaro dan zahola. Di bawah ini yang termasuk fi'il mudhari', berarti sedang dilakukan ya. Taktubu, dia sedang menulis. Aktubu, saya sedang menulis. Domir adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang terbagi menjadi. Domir itu berarti huwa hum ya huma hunna anta antuma antun nanti antuma antun ana nahnu, berarti berapa itu. Apa domir dari kata aktubu? Aktubu itu saya sedang menulis ya. Berarti domirnya siapa? Berarti kan saya. Berarti bahasa Arabnya ana. Oke. Fi'il dalam bahasa Arab menunjukkan arti kata kerja. Fi'il dalam bahasa Arab menjadi ada 3 ya, fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Tadi ada berapa itu? Jalasa adalah contoh fi'il madi, domirnya adalah dia. Ganti domirnya menjadi saya. Jalasa artinya dia duduk. Berarti kalau diganti menjadi saya, berarti saya duduk, jalas tuh. Ganti domirnya menjadi kamu laki-laki. Dari jalastu itu nanti diganti dengan kamu laki-laki, berarti jalasta.
Kan di domirnya jalasta tadi menjadi nahnu, jalasna ya. Kan di domirnya menjadi perempuan jalasti. Apa arti dari almasa? Nah, tadi kan ada sudah apa tuh? Kalau dibaca tadi kan sudah ada ya. Arti dalam kata kalimat tersebut adalah ana ajlisu alal kursiyun. Ana itu saya, ajlisu itu saya duduk, alal kursi itu di atas kursi. Ana aktubu bil kolam. Ana itu saya, aktubu saya sedang menulis bil kolam dengan pena. Nah, mana alat yang di dalam kelas untuk menulis? Di sana ada as-saburah, maktabun. As-saburah adalah papan tulis, maktabun adalah meja, nafidatun adalah jendela, babun adalah pintu, mimsah adalah penghapus. Berarti yang bisa buat menulis itu yang mana? Mana alat yang digunakan sebagai tempat menaruh barang di dalam kelas? Ada as-saburah, papan tulis, maktabun, meja, nafidah, jendela, babun, pintu, mimsah, penghapus. Yang bisa membersihkan tuliskan, berarti penghapus ya. Tadi yang mana? Yang digunakan sebagai jalan masuk menuju kelas? Tentu saja pintu, jangan lewat jendela. Yang juga berfungsi sebagai jalan masuknya dalam ruangan, udara dalam ruangan, berarti jendela ya. Nah, yang ini tempat menyimpan buku-buku. Yang pertama adalah al-ibadah, tempat ibadah, al-maqsaf, ada tempat shaf, al-masjidu, ada masjid, ar-raudhah, ada tempat olahraga, al-maktabah, ada perpustakaan. Mana tempat yang bisa untuk menyimpan buku-buku? Ya, kembali lagi saya ingatkan, untuk bisa mengerjakan soal, kalian harus bisa memahami isi cerita dalam bahasa Arab dan juga Indonesianya. Kalian bisa paham, maka kalian bisa mengerjakan setiap soal yang ada di dalam bab tersebutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.